Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnita Yanti, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, saya akan membacakan hasil penelitian saya, hasil penelitian magang 2 di Min 2 Sinjai. Baik, yang pertama yaitu penelaah terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Aspek yang diamati yang pertama yaitu kesesuaian silabus dengan SK dan KD. Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang kesesuaian silabus dengan SK dan KD yaitu sudah sesuai. Itu terbukti pada saat saya melihat RPP dan silabus pendidik karena memang pada saat pembuatan RPP harus mengikuti dengan silabus. Yang kedua yaitu kesesuaian indikator dan KD. Berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya lakukan tentang kesesuaian indikator dan KD yaitu sudah sesuai pendidik dalam membuat RPP dan merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada silabus. Yang ketiga yaitu kesesuaian materi dan KD. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tentang kesesuaian materi KD yaitu sudah sesuai. Saya dapat mendeskripsikan bahwa kesesuaian antara materi ajar dengan kompetensi dasar sangat sesuai karena pendidik mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada silabus dan RPP. Yang keempat yaitu kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Menurut saya, pendidik juga menyesuaikan proses belajar dari latar belakang peserta didik yang sesuai dengan materi ajar agar materi yang diajarkan dapat mudah dimengerti. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, kesesuaian alokasi waktu dengan cukupan materi. Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang kesesuaian alokasi waktu di Min 2 Sinjai, yaitu pendidik melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Terkadang pengajar juga terkendala dengan siswa yang bermain atau saling berdebat pada saat proses belajar mengajar yang membuat siswa belajar terfokus pada siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, kesesuaian sumber belajar media dengan materi. Menurut saya, selama proses magang di Min 2 Sinjai tentang kesesuaian sumber belajar dengan materi sudah sesuai karena pendidik mengajar materi yang sesuai dan berpacu pada buku guru dan buku siswa. Adapun kesesuaian media yang digunakan dalam proses belajar sangat cocok di mana pada saat proses belajar mengajar guru menyediakan LCD untuk belajar dan guru juga menyediakan berbagai media yang berkaitan dengan materi ajar sehingga para siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Bagian B yaitu penelaah terhadap strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas 5B Min 2 Sinjai, dalam proses belajar guru menggunakan metode yang sangat tepat di mana metode yang digunakan sangat sesuai dengan materi yang diajarkan karena dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan dengan metode dan materi yang sangat berkesinambungan dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan proses belajar mengajar pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mencapai tujuan belajar. Yang bagian C yaitu penelaah terhadap sistem evaluasi. Berdasarkan hasil pengamatan saya di Min 2 Sinjai kelas 5B yaitu sistem evaluasi yang digunakan pendidik sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran adalah di mana sistem evaluasi dilakukan seperti tes tertulis dan lisan dan sistem penugasan seperti memberikan tugas kelompok dan individu atau tugas di rumah. Yang bagian selanjutnya, bagian D yaitu perancangan RPP. Aspek yang diamati yang pertama yaitu perumusan indikator.
Baik, bagian D yaitu perancangan RPP. Aspek yang diamati yang pertama yaitu perumusan indikator. Yang bagian perumusan indikator bagian A yaitu kesesuaian dengan KD berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tentang kesesuaian indikator dan KD yaitu sudah sesuai dengan pembuatan RPP. Yang bagian B yaitu kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional. Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional sudah sesuai. Itu terbukti pada RPP sesuai indikator menggunakan kata mendeskripsikan yang merupakan salah satu kata kerja operasional. Yang bagian C yaitu kelengkapan cakupan rumusan. Dalam perumusan indikator yang dicapai telah sesuai dengan kelengkapan cakupan rumusan. Yang bagian kedua yaitu pemilihan materi. Pemilihan materi yang bagian A itu kesesuaian KD. Menurut saya tentang kesesuaian materi dan KD yaitu sudah sesuai karena materi yang diajarkan sesuai dengan KD. Bagian B yaitu kesesuaian alokasi waktu dan cakupan materi. Berdasarkan hasil pengamatan tentang kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi yaitu pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar sudah sesuai dengan alokasi waktu dan sesuai dengan materi, tetapi terkadang juga tidak sesuai waktu karena terkadang guru memberikan nasihat atau sedikit arahan agar siswa dapat lebih fokus dalam belajar, dan terkadang juga ada siswa yang bermain-main dalam proses belajar sehingga mengganggu jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran. Bagian A yaitu minimal berdasar format EEK. Berdasarkan hasil pengamatan belajar atau tahap kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan EEK, di mana dalam proses mengajar pendidik memberikan semangat atau penguatan kepada siswa dan memberikan penjelasan agar mudah dipahami oleh siswa. Bagian B yaitu berdasarkan pada active learning, student centered learning, dan pemberdayaan siswa. Berdasarkan hasil pengamatan tentang tahap kegiatan pembelajaran, pendidik sudah menerapkan yaitu belajar aktif, pemberdayaan peserta didik karena di setiap pendidik menjelaskan materi, maka pendidik biasanya karena pendidik pengalaman belajar tetapi juga menyesuaikan dari latar belakang peserta didik. Yang keempat yaitu kesesuaian pendekatan model strategi dengan metode. Yang pertama yaitu hakikat mata pelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan saya pada RPP dan pendidik, di mana dalam RPP pendidik sudah sesuai, di mana model, strategi, dan metode sudah sesuai dengan hakikat mata pelajaran yang tercantum dalam RPP. Yang bagian B yaitu materi. Berdasarkan hasil pengamatan tentang kesesuaian pendekatan model, strategi, metode dengan materi, terkadang dalam proses belajar semuanya sesuai, tetapi kadang pendidik tidak menyesuaikan model dan metode karena tidak sesuai dengan kondisi kelas, sehingga pendidik mengganti model atau strategi belajar. Bagian C yaitu kesesuaian pendekatan model, strategi, metode dengan karakteristik siswa. Berdasarkan pengamatan saya itu belum sepenuhnya dilakukan pendidik karena hanya terkadang melakukan pendekatan saintifik dan dedukatif. Yang kelima yaitu kesesuaian sumber belajar atau media dengan yang pertama yaitu materi. Kesesuaian sumber belajar dengan materi sudah sesuai karena pendidik pada saat proses belajar mengajar dalam menyampaikan materi pada peserta didik memang terpaku pada guru
pada buku guru dan buku siswa sehingga sumber belajar dan materi sesuai. Adapun kesesuaian media yang digunakan yaitu dengan materi saat pembelajaran sudah sesuai, karena dalam belajar pendidik menggunakan LCD untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Bagian B yaitu karakteristik siswa. Berdasarkan hasil pengamatan saya, di mana pendidik juga melihat dari latar belakang siswa dalam menyusun model dan metode pembelajaran agar siswa lebih mudah dalam belajar. Bagian C itu fasilitas yang tersedia di sekolah. Kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah, yaitu sumber belajar dan fasilitas yang tersedia sudah sesuai karena pihak sekolah sudah menyiapkan buku guru dan buku siswa, dan sekolah juga menyiapkan LCD. Tetapi LCD yang digunakan hanya kelas atas dan LCD yang disiapkan terbatas sehingga harus bergantian untuk menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu bagian E, pengembangan media pembelajaran. Aspek yang diamati yang pertama yaitu kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Hasil pengamatan saya yaitu sudah sesuai dan memang semestinya bahan ajar harus dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar supaya indikator dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan terlaksana. Yang kedua yaitu valid. Bahan ajar menurut aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Pendidik dalam hal menyusun bahan ajar sudah sesuai dengan aspek-aspek esensial, inti atau dasar materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu menarik. Bahan ajar dipaparkan dengan contoh-contoh gambar-gambar yang menarik. Hasil pengamatan saya itu berdasarkan pendidik terkadang menampilkan gambar-gambar yang menarik dan video yang membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Yang keempat yaitu kemudahan. Bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Berdasarkan pengamatan saya, yaitu pendidik dalam menyusun bahan ajar juga melihat dari perkembangan berpikir siswa, tapi pendidik tidak membedakan bahan ajar dari siswa yang lebih atau siswa yang kurang. Pendidik menyamaratakan bahan ajar yang disediakan tetapi juga memperhatikan tingkat pola berpikir siswa. Yang kelima yaitu konsisten dan dengan realita fenomena kehidupan. Bahan ajar menurut realita kehidupan sosial, alam, dan budaya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, yaitu pendidik juga mengaitkan realita kehidupan dalam bahan ajar agar siswa lebih paham yang dimaksud dalam materi dan siswa lebih kreatif dalam mengembangkan pikiran, bukan hanya terfokus pada KD dan indikator tetapi juga tidak lepas dari tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu kegunaan. Bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan saya, yaitu pendidik tersebut telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh yaitu kerutunan atau bahan ajar dipaparkan secara logis dan sistematis. Berdasarkan hasil pengamatan saya itu sudah sesuai agar peserta didik lebih mudah menerima dan memahami materi. Selanjutnya yaitu pengembangan perangkat evaluasi. Aspek yang diamati yang pertama yaitu kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum. Berdasarkan hasil pengamatan saya, yaitu sudah sesuai karena pendidik membuat kisi-kisi soal yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan pada indikator dan kompetensi dasar yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu kisi-kisi mencangkup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, yaitu sudah mencangkup semua seperti penilaian kognitif, efektif,
dan psikomotoriknya. Misalnya pada aspek kognitifnya, pendidik menunjuk langsung kepada peserta didik pada proses mengajar sehingga pendidik dapat menilai langsung pemahaman sampai di mana pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga yaitu jumlah butiran soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan saya, sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, yaitu pendidik menentukan waktunya, misalnya untuk ulangan 1 jam atau 1,5 jam untuk menjawab 5 soal yang telah diberikan. Yang keempat yaitu rumusan butiran soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Berdasarkan pengamatan saya, rumusan butiran soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik yaitu menurut pendidik, butir soal ada 3 jenis, yaitu ada mudah, sedang, dan sulit. Dan pendidik dalam membuat soal juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa agar siswa lebih dapat mudah mengerjakan soal. Yang kelima yaitu kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan saya, di mana apabila peserta didik memang tidak dapat menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan, maka pendidik akan memberikan remedial, di mana mengulang kembali, dan apabila kembali siswa tersebut masih salah dalam menjawab, maka pendidik akan memberikan pengayaan kembali dan memberikan soal yang berbeda tetapi maksud dan tujuannya sama agar siswa lebih dapat memahami apa yang akan dijawab. Yang keenam yaitu kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butiran soalnya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, yaitu pendidik sudah menyiapkan kunci jawaban dan bobot penilaian sesuai dengan butir soal yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, terima kasih. Itu tadi paparan dari laporan magang 2 di Min 2 Sinjai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.